pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita pada hari ini adalah tentang akikah dan kurban. Ya. Kemudian pada hari ini Ibu akan membawakan materi dengan model pembelajaran TPEC atau Teknologi Pedagogik Konten dan Knowledge. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau satu orang ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Ya, silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang akikah dan kurban. Sebelumnya Ibu tanya dulu. Ada yang sudah pernah lihat orang berkurban? Sudah. Biasanya orang berkurban pada saat apa? Hari raya. Apa? Idul Adha. Idul Adha, ya, bagus. Kalau akikah, biasanya orang bikin akikah pada saat kelahiran anak. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang akikah dan kurban. Perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu kalian mencatat poin-poin penting dan nanti setelah materi ini Ibu akan memberikan pertanyaan sekaligus game atau permainan yang nanti akan kalian jawab. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Stop dimulai. Ya. Penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah ada dua, ya, yaitu akikah dan Kurban. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau akikah, hewan yang harus disembelih atau dipotong itu adalah kambing, ya, tidak boleh binatang yang lain, ya, tidak boleh sapi atau ayam, harus Kambing. iya. Akikah yang paling utama dilaksanakan adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Ya, pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Ya. Ya, selanjutnya. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Adalah sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Lanjut. Adapun ketentuan hewan akikah yang digunakan untuk menyembelih, ya. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kambing atau domba itu berumur 1 tahun lebih.
sarana menumpahkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Terakhir, memperkuat tali silaturahmi di antara masyarakat. Ya, selanjutnya kurban. Ya. Kurban secara bahasa berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah, ya, dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah. Ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk disembelih kalau Idul Adha. Apa? Kalau berkurban? Kambing. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Domba. Apa lagi? Unta, ya. Tapi di Indonesia unta itu tidak ada, ya. Biasanya di Mekah saja, ya. Kalau di Indonesia umumnya kambing dan sapi. Oke, kita lanjut. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, sama dengan tadi akikah, ya. Artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah. Ada maksudnya. Nah, ketentuan hewan kurban. Kalau unta, ya, harus berumur 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Kalau kambing yang sudah berumur 2 tahun. Kalau domba berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya, oke. Oke, di samping umur tadi ada ketentuan hewan berkurban yang lainnya. Yang pertama, organnya harus sehat, lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit, tidak cacat atau dan tidak kurus kering. Jadi harus sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, ya. Tanduknya juga tidak patah. Itu ketentuan hewan yang akan kita jadikan kurban. Nah, waktu penyembelihan kurban biasanya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, Zulhijjah, dan bisa juga setelahnya, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Oke, kita lanjut. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah atau belum dimasak. Kalau akikah, dagingnya itu dibagikan setelah kita sudah masak. Misalnya dijadikan kuah misalnya, atau digaru misalnya, terserah. Yang penting diolah dulu di rumah atau dimasak, baru kita bagikan ke masyarakat. Itu tadi kalau akikah. Kalau kurban harus dibagi mentah dagingnya. Ya. Pelaksanaan kurban menghidupkan sunnah para nabi, mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan kita yang harus dimusnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Iya, sampai di sini dulu ya untuk materi akikah dan kurban. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjut dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk G atau pertanyaan. Ibu mau bagi kelompoknya menjadi 3. Siapa yang mau bermain game? Iya, bagus ya. Nanti gamenya akan berhubungan dengan materi
ya, di antara kata-kata di atas itu dikelompokkan ya. Oke. Terus ini kelompok 2. Perhatikan di atas kata-kata yang termasuk dalam kelompok kurban ya. Diskusikan. Begitu juga dengan kelompok 3 ya. Kalian masuk dalam kelompok masuk di kelompok penyembelihan hewan. Kalian pelajari apa-apa yang termasuk dalam kelompok penyembelihan hewan ya. Kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Silakan. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Kalau sudah, siap-siap Ibu akan panggil satu-satu mewakili kelompoknya untuk melakukan permainan ini. Ya. Mulai ya. Ini masing-masing kelompoknya. Ya, silakan Aman. Yang mana yang termasuk kelompok Atika? Iya, anak laki-laki 2 ekor kambing. Selanjutnya Randi. Yang termasuk kelompok Atika. Oke, anak perempuan 1 ekor kambing. Selanjutnya Kila. Iya, dagingnya dibagi setelah dimasak. Selanjutnya Vivin. Oke, yang lain. Nah, itu tadi kelompok Akika ya. Selanjutnya kelompok kurban. Oke, lanjut Cinta.
kalian baca penjelasannya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya. Sebelum kita tutup, satu orang ketua kelasnya memimpin doa. Doa Al-Fatihah ya.